Hai guys, apa kabar semua kalian? Semoga baik-baik aja. Kali ini ketemu aku lagi yaitu Esti. Sorry udah 4 minggu aku nggak bikin video karena properti aku rusak, yaitu laptop aku lagi hang. Kali ini aku akan menceritakan mengenai Sojourner Truth, yaitu seorang budak kulit hitam yang memperjuangkan hak asasi wanita. Sojourner Truth, nama aslinya itu bernama Isabella Baumfree. Dia lahir dari seorang pasangan James dan Elizabeth Baumfree. Kedua orang tua Isabella ini juga merupakan seorang budak. Dan pada saat usia 9 tahun, Bella ini dijual di sebuah lelang dengan sekelompok domba sebesar 100 US dollar kepada John Nelly dekat Kingstown, New York. Kebanyakan di Amerika, orang yang berkulit hitam, baik perempuan maupun laki-laki, dijadikan budak pada kala itu, guys. Bella ini hanya bisa menggunakan bahasa Belanda dan nggak bisa menggunakan bahasa lain. Dan Nelly ini, yaitu majikannya si Isabella Baumfree ini, dilukiskan seseorang yang kasar, kejam, terus sering mencabuk dan memukuli si Isabella tiap harinya. Dan pada tahun 1808, si Nelly ini menjual Isabella kepada kedai Martinez Craver seharga 105 US dollar dari Port Evan, New York. Dan di sana si Bella ini hanya bertahan selama 18 bulan aja. Dan Craver ini menjual kembali Isabella kepada si John Drummond di West Park, New York. Perlu diketahui guys, si John Drummond ini, majikan baru si Isabella ini, adalah seorang predator. Dia seorang pemangsa dan pemerkosa si Isabella ini. Jadi pada saat itu ketegangan antara istri Drummond dan Isabella ini semakin mempersulit keadaan di sana, guys. Dan sekitar tahun 1815, si Bella ini bertemu dengan seorang budak juga, yaitu bernama Robert, sama-sama budak. Jadi mereka tuh falling in love, guys, yaitu jatuh cinta. Namun cinta mereka harus kandas karena si majikan si Robert ini nggak menyetujui si Robert jatuh cinta dengan si Isabella, karena dia menganggap bahwa budaknya dia nggak boleh jatuh cinta dengan budak orang lain. Jadi akhirnya mereka harus pisah. Sedih banget gak sih guys? Kayak cinta itu nggak harus milikin gitu. Jadi mereka harus pisah. Namun guys, menyedihkan sekali ya, si Drummond ini, pemilik atau majikan si Isabella ini, menjodohkannya dengan seorang lelaki yang lebih tua, yang jauh lebih tua dari usia Isabella, yaitu bernama Thomas. Dengan pernikahannya Thomas ini, Isabella dikaruniai 5 anak, yaitu James, Diana, Peter, Elizabeth, dan Sophia. Pada pergantian abad ke-19, New York mulai membuat undang-undang mengenai emansipasi, tetapi memakan waktu selama 2 dekade untuk mencapai pembebasan semua budak di New York. Sementara, Drummond berjanji kepada Isabella ketika undang-undang itu disahkan, Isabella akan dibebaskan. Namun ternyata pada saat undang-undang itu disahkan, si Drummond malah mengingkari janjinya untuk membebaskan si Isabella. Nah, karena si Drummond ini mengingkar janjinya, akhirnya si Isabella ini pergi diam-diam atau melarikan diri, guys. Dan dia hanya membawa 1 orang anak yang usia yang paling kecil, yaitu bernama Sophia. Kenapa guys dia tidak membawa semua anak-anaknya? Karena di dalam undang-undang emansipasi yang disahkan oleh pemerintah, undang-undang tersebut belum mengcover untuk budak di bawah usia 20 tahun ke bawah. Jadi anak-anak si Elizabeth itu kalau ingin terbebas dari perbudakan, dia harus menunggu saat usia 20 tahun ke atas baru dia terbebaskan, guys. Jadi sangat menyedihkan. Dia tuh dilema dengan dirinya. Sedih banget. Dia harus pisah dengan 4 anaknya. Dia bilang pada saat itu, saya tidak lari, saya pikir itu jahat, tetapi saya pergi. Semua ini saya percaya bahwa ini adalah baik-baik saja. Jadi dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa sebenarnya dia terjadi dilema terhadap dirinya sendiri, kayak perang batin itu. Dia harus meninggalkan anaknya dan kayak seolah-olah kabur nih, sembunyi, tapi dia juga merasa bahwa ini adalah suatu keputusan yang baik gitu.
Akhirnya dia bertemu dengan keluarga Ishak dan Maria van Wagenen di New Paltz. Ishak menawarkan untuk membeli jasa Bella seharga 50 US dollar kepada Dumont dan Dumont menyetujuinya. Setahun kemudian, tahun 1827, Undang-Undang Emansipasi Negara Bagian New York itu disahkan, dan keluarga Van Wagenen memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan si Isabella mengenai religi, dan dia menjadi seorang Kristen yang sangat taat. Namun setelah itu guys, Dumont berencana menjual putranya si Peter yang berusia 5 tahun kala itu kepada pemilik Alabama. Dengan bantuan keluarga Van Wagenen, Bella membawa masalah ini ke pengadilan hingga akhirnya masalah ini dimenangkan oleh Bella. Jadi si Bella ini merupakan orang kulit hitam pertama yang menuntut orang kulit putih di Amerika Serikat dan memenangkan kasus tersebut. Jadi boom, langsung kasus tersebut viral pada saat itu guys. Juga si Bella pindah dengan putranya ke New York, di mana dia sebagai pengurus rumah tangga untuk seorang Elijah Person, seorang penginjil Kristen. Dan pada tahun 1832 dia juga pindah dan bekerja sebagai pengurus rumah tangga dengan Robert Matthews sebagai penginjil Kristen. Dan pada saat si majikan pertama Bella ini yang bernama Elijah Person meninggal, si Bella dan Matthew ini dituduh telah mencuri dan meracuninya. Dan pada akhirnya karena bukti yang kurang kuat, akhirnya si Bella ini terbebaskan guys dari tuduhan tersebut. Namun si Matthew tetap dipenjara karena dia memiliki sedikit kejahatan yang akibatnya fatal, sehingga dia tetap harus mendekam di penjara. Hidup di antara orang-orang beriman itu memperkuat iman Isabella pada agama Kristen dan keinginannya untuk berkhotbah dan memenangkan pertobatannya. Dan pada tahun 1843, apa yang dia yakini sebagai kewajiban religius untuk maju dan berbicara mengenai kebenaran, dia mengubah namanya dari Isabella Baumfree menjadi Sarah Joanna Truth. Dia memilih itu karena dia mendengar roh Tuhan memanggilnya untuk mengkhotbahkan kebenarannya. Dia memulai perjalanannya untuk memberitakan Injil dan membicarakan tentang kebenaran dan penindasan. Pada tahun 1844, ia bergabung dengan Asosiasi Pendidikan dan Industri Northampton di Florence, Massachusetts. Didirikan oleh kaum abolisionis. Abolisionis ini adalah merupakan sebuah gerakan yang ingin menyingkirkan perbudakan di Eropa dan Amerika kala itu, yang mendukung hak-hak perempuan, toleransi beragama, dan pasifisme. Dalam organisasi tersebut, Truth bertemu dengan Frederick Douglass dan David Ruggles yang memulai karirnya sebagai aktivis hak kesetaraan dan menyampaikan pidatonya tentang anti perbudakan pertamanya pada tahun yang sama. Truth juga mendikte biografinya kepada temannya yaitu Oliver Gilbert, dan pada tahun 1850 William Lloyd Garrison secara pribadi menerbitkan buku mengenai Sarjana Truth dengan judul The Narrative of Sarjana Truth, Another Servant, membeli rumah dan aktif berbicara mengenai konvensi hak-hak wanita nasional pertama di Worcester, Massachusetts. Pada tahun selanjutnya, Truth bergabung dengan Jess Thompson, abolisionis dan pembicara dalam tour ceramah, dan pada bulan Mei dia menghadiri konvensi hak-hak wanita di Akron, Iowa. Dia menyampaikan pidatonya tanpa persiapan dan mengenai hak-hak perempuan yang dikenal dengan "Bukankah saya seorang wanita? Am I a woman?" Yang sebenarnya pidatonya tersebut merupakan seorang perempuan yang protes. Kurang lebihnya kayak gini ya guys ceritanya, dialognya. Am I a woman? Bukankah saya seorang wanita? Lihat saya, lihat lengan saya. Saya telah membajak dan menanam dan mengumpulkan ke dalam lubang, dan tidak ada seorang pun yang mengepalai atau memimpin saya. Dan bukankah saya seorang wanita? Saya bisa kerja sebanyak laki-laki dan makan sebanyak laki-laki, dan saya masih saja dicambuk.
Bukankah saya seorang wanita? Saya telah melahirkan 13 anak dan melihat hampir semuanya dijual sebagai budak. Saya menangis dengan kesedihan ibu. Tidak ada kecuali Tuhan Yesus yang mendengarkan saya. Bukankah saya seorang wanita? Namun orang-orang kala itu hanya mencibir dan berbisik, "Itu saja sayang. Apa sih hubungannya wanita dengan hak-hak negro?" Dia juga bilang, pria di sana mengatakan bahwa wanita perlu dibantu naik kereta dan diangkat melewati selokan dan mendapatkan tempat terbaik dimanapun. Tidakkah ada yang membantu saya? Di mana tempat yang terbaik? Dan tidakkah saya seorang wanita? Lalu pria kecil berbaju hitam di sana mengomentari, wanita tidak memiliki hak-hak sebanyak pria karena Kristus bukanlah seorang wanita. Dari mana asal Kristus Anda? Dari Tuhan dan seorang wanita? Manusia tidak ada hubungannya dengan dia. Lalu Truth segera mengomentari, jika wanita pertama yang pernah Tuhan ciptakan cukup kuat untuk menjungkir balikkan dunia sendirian, wanita-wanita ini bersama-sama harus membalikannya dan mengangkatnya kembali. Dan sekarang mereka meminta untuk melakukannya. Pria-pria sebaiknya membiarkan mereka. Kemudian lelaki itu nggak bisa apa-apa, kayak speechless gitu guys, kayak menghening, kayak hening gitu, semua tuh terpukau lah dengan pidatonya si Sarjana Truth kala itu. Dan para peserta yang hadir dalam konferensi pun dibuat tercengang dengan keberaniannya Truth. Namun sayangnya karena pidatonya tersebut, Truth harus mengakhiri kerjasamanya dengan temannya yaitu bernama Frederick Douglass karena perbedaan pendapat. Si Frederick ini berpikir bahwa pria ini lebih layak diselamatkan duluan ketimbang wanita, sementara si Sarjana Truth berpikir bahwa wanita dan laki-laki harus diselamatkan bersamaan. Bahkan di kalangan abolisionis, beberapa pendapat Truth dianggap radikal dan mencari kesetaraan politik semua wanita dan mengubah komunitas abolisionis ya, karena gagal mencari hak sipil untuk kulit, warna, dan pria. Meskipun begitu, Truth tidak patah arang. Ia terus mencari cara untuk bisa tetap menuntut kesetaraan dan membebaskan perbudakan di sana, baik laki-laki maupun perempuan. Hingga sisa hidupnya, Truth tidak pernah berhenti menolong sesama dan memberikan ceramah. Ia membantu banyak masyarakat untuk lepas dari perbudakan dan penindasan. Dan pada tahun 1867 dia berpidato kembali kepada American Equal Rights Association. Dia menggunakan cerita Alkitab untuk membantu memperkuat argumentasinya tentang persamaan hak perempuan. Dia mengakhiri argumentasinya dan menuduh pria mementingkan diri sendiri, mengatakan bahwa lelaki itu egois, sehingga dia memiliki hak-hak wanita dan memilikinya, namun dia tidak memberi hak wanita mereka. Truth menempatkan reputasinya yang berkembang sebagai abolisionis untuk bekerja selama Perang Saudara, membantu merekrut pasukan hitam Union Army. Dia mendorong cucunya James Caldwell untuk mendaftar di Resimen Massachusetts ke-54. Dan pada tahun 1864, Truth dipanggil ke Washington DC untuk berkontribusi. National Freeman Relief Association, setidaknya ada satu kesempatan dia berbincang dan bertemu dengan Presiden Abraham Lincoln tentang kepercayaan dan pengalamannya. Sesuai dengan cita-citanya dan reformasinya yang luas, Lincoln mengeluarkan proklamasi emansipasi, dan pada tahun 1865 Truth berusaha untuk memaksa segregasi trim di Washington dengan mengendarai mobil yang ditunjukkan pada orang kulit putih bahwa gue ini bisa loh, gue orang kulit hitam bisa mengendarai mobil sendiri sama dengan kayak lo, gue punya hak sama kayak lo gitu. Kayak dia pamer gitu bahwa aku sama lo tuh memiliki hak sama gitu. Dia pamer di depan orang kulit putih ya. Dan pada tahun 1867 Truth pindah ke Battle Creek, Michigan, tempat tinggal beberapa putrinya. Dia terus berbicara mengenai diskriminasi dan mendukung
hak pilih perempuan. Pada tahun 1871, dalam pidatonya dia mengusulkan orang kulit hitam harus diberi tanah karena sebagian penduduk selatan tidak senang dengan penghapusan mengenai perbudakan. Wilayah Amerika tidak cocok dengan orang kulit warna. Dia menyarankan agar orang kulit hitam diberi tanah di barat agar mereka dapat membangun rumah dan bisa hidup sejahtera. Dan pada tahun yang sama juga dalam pidatonya di konvensi tahunan kedua Asosiasi Hak Pilih Wanita di Amerika, dia menyatakan bahwa hak-hak wanita itu penting, tidak hanya untuk kesejahteraan mereka sendiri tetapi juga untuk kepentingan seluruh ciptaan, tidak hanya wanita tetapi semua manusia di muka bumi ini, karena mereka adalah ibu dari diri mereka sendiri. Dan akhirnya harapan Truth terrealisasi. Dia mendapatkan hibah tanah dari pemerintahan federal untuk mantan budak. Dia berargumen bahwa kepemilikan properti pribadi dan khususnya tanah akan memberikan orang Afrika Amerika swasembada dan membebaskan mereka dari penghambaan kontrak kepada pemilik tanah yang lebih kaya. Truth meninggal dunia pada tanggal 26 November 1883 pada usia 86 tahun karena sakit keras. Dia adalah wanita Afrika Amerika pertama yang patungnya didirikan di Gedung Capitol. Patung tersebut diresmikan pada tahun 2009. Dan pada tahun 2014, Truth juga dimasukkan dalam daftar 100 orang Amerika paling signifikan sepanjang masa dalam majalah Smithsonian. Oke guys, kalian udah tahu kan siapa Sarjana Truth. Semoga kisah-kisah ini menginspirasi kalian. Kurang lebihnya gue minta maaf, atau ada saran atau ada lebih menantang atau ada komen pingin dibahas mengenai tokoh apapun, langsung aja komen, nanti gue pasti bakal follow up. Terima kasih. Jangan lupa tetap bahagia, stay safe and stay healthy. Dadah.